Menurut saya, sebenarnya cukup mudah memetakan kelompok-kelompok yang mengorkestrasi kehebohan pasca pernyataan Gusmen Yakut Khalil Qoumas tentang pengaturan penggunaan speaker, TOA dalam kegiatan keagamaan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan TOA, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya gitu, TOA-nya itu nggak boleh kenceng-kenceng. Secara substansi, pernyataan Gusmen tidak ada masalah, karena memang aturan-aturan tentang bunyi dan suara itu sudah banyak di Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup maupun oleh Kementerian Agama sendiri. Tapi, ada kepentingan dari kelompok-kelompok ini untuk menjadikan pernyataan Gusmen sebagai trigger untuk mencapai tujuan mereka, dan arahnya hanya satu, kekuasaan di 2024. Kelompok pertama adalah kelompok yang berasal dari persaingan atau ketakutan atas persaingan di internal partai, PKB. Suka atau tidak, Gus Yakut adalah figur muda yang kepopulerannya saat ini melebihi ketum PKB yang juga wakil ketua DPR, Muhaimin Iskandar, dan tentu dianggap sebagai saingan sekaligus sandungan bagi Cak Imin yang ingin maju di 2024 sebagai capres. Di tanggal 23 Februari lalu, Cak Imin mengeluarkan pernyataan tertulisnya yang mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda. Ini adalah pernyataan yang blunder secara politik yang dikeluarkan oleh seorang ketum partai politik, dan sekaligus inkonstitusional yang dikeluarkan oleh seorang wakil ketua DPR. Dan juga para analis ekonomi dari berbagai perbankan. Banyak masukan yang penting, dan intinya prospek ekonomi kita pasca pandemi, terutama memasuki tahun 2022, sangat optimistik dan memiliki kecenderungan positif yang luar biasa. Jelas tertulis di pasal 7 UUD 1945 bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pernyataan yang inkonstitusional ini jelas sekali berdampak negatif bagi Cak Imin sebagai tokoh politik yang berambisi menjadi capres 2024. Oleh karena itu maka damage control-nya harus segera dilakukan. Dan kebetulan sekali, ada pernyataan Gusmen yang bisa dikapitalisasi untuk menjatuhkan kepopuleran Gusmen. Kelompok inilah yang punya kepentingan untuk memanfaatkan pernyataan Gusmen untuk menekan ketidakpopuleran pernyataan inkonstitusional Cak Imin, sekaligus diharapkan bisa menyingkirkan Gusmen dari persaingan menuju 2024. Kelompok kedua adalah kelompok residu Muktamar NU 2021 lalu yang belum bisa move on karena kemenangan Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketum PBNU tahun 2022 sampai tahun 2027. Ini adalah kelompok politik yang menganggap Gusmen dan Yahya sebagai satu paket yang punya kekuatan besar dan potensial dalam mempengaruhi arah politik Indonesia menuju 2024 nanti. Dengan terpilihnya Yahya dengan 61% suara otomatis membuat peta politik menuju 2024 menjadi berubah. Kelompok ini melihat bahwa kekuatan pendukung Yahya solid dan sulit ditembus, maka yang akan jadikan sasaran tembak untuk mendegradasi figur dan ketokohan beliau yaitu Gusmen. Karena Gusmen dan Yahya dianggap sebagai duet rembang yang tidak terpisahkan, maka dengan melakukan kampanye pembusukan terhadap Gusmen maka mereka berharap posisi Yahya pun bisa digoyang. Militansi dan kepatuhan NU bisa dipecahkan, sehingga arah politik NU di 2024 bisa dikapitalisasi. Bagi kelompok ini, jatuhnya Gusmen akan mampu mendegradasi kepercayaan masyarakat, khususnya di kalangan NU terhadap kepemimpinan Yahya, dan jika itu terjadi maka mereka bisa masuk sebagai penyelamat, tentu dengan negosiasi yang hasilnya bisa mereka atur. Kelompok ketiga adalah kelompok klasik, para oportunis sekaligus pemain politik identitas. Mereka akan selalu bandwagoning, dan semua isu dan event yang beririsan dengan politik identitas. Tujuan mereka hanya satu, dianggap signifikan dalam politik transaksional dan pragmatis sehingga menghasilkan uang bagi mereka dan kelompoknya dengan cara membodohi orang-orang yang gampang dan suka dibodohin.